Halo Lovers, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada Suzuki GSX S 150cc. Secara sekilas mungkin sama persis dengan GSX R, tapi yang membedakan adalah dalam segi tampilan depan ya. Tapak depan ini terlihat lebih cungkring karena tidak ada fairing dan memang stangnya saat ini menggunakan stang naked candy bar. Kalau yang GSX R dia tidak menggunakan stang naked melainkan di sini ada fairingnya. Tapi lebih detailnya langsung aja kita coba ulas singkat dari tampak depan ya. Di bagian atas ada spionnya, di sini model coraknya ala khas Suzuki ya, sama persis ya. Kurang lebih seperti ini. Ada di bagian sini kayak model ala-ala kotak-kotak ya. Kotak-kotak kayak papan catur ya. Atau orang ada juga menamain kayak model ala-ala kayak karbon seperti itu. Nah, ini pastinya kokoh lah, kuat semuanya ya. Di sini bagian glossy-nya stangnya ini. Untuk bagian tangkai spion ini lebih glossy. Di sini model kayak ala-ala dupe. Nah, kemudian spion di bagian kiri ini ada tempelan nih, stiker sedikit ya, ada BRI Samudra. Artinya unit ini memang sudah diperuntukkan untuk Bank BRI sebagai hadiah. BRI kan sering memberikan hadiah-hadiah dan ini sudah di-booking oleh pihak Bank BRI. Jadi intinya Suzuki itu masih ada dan masih laku. Nah, untuk lebih detail lagi di bagian atapnya, atasnya maksud kami ya, di bagian atas ini, untuk dari GSX S karena dia tidak ada fairingnya, maka tidak ada di sini juga visor yang warna beningnya. Di sini ada visor sedikit maksud kami, kecil banget ya, model kayak gini, tetap masuklah dalam kategori visor. Ini desainnya plastik, tidak bening, dan ini kayak model ala-ala corak-corak, sekilas kayak karbon lah kalau dilihat ya, yang nggak baja karbon. Nah, kemudian di bagian kanan kirinya juga ada kayak kupingnya, alias telinganya, ini adalah spionnya, ini adalah lampu sen maksud kami. Dan lampu sennya ini juga berfungsi sebagai HZ juga ya, ini juga berfungsi sebagai HZ. Tuh menyala ya, walaupun memang sayang sekali dia masih bohlam di bagian sini. Nah, turun lagi ke bawah, di sini kita lihat ada tempat platnya. Dudukan platnya dibuatnya rapi karena bracket bautnya itu masuk ke dalam sini. Ada dua kekuatan ya di sini ya. Jadi rapi terbuatnya. Terlihat juga rapi dan bahannya juga pasti durability-nya oke banget. Nah, turun lagi ke bawah, di sini juga ada aksen kayak model ala karbon dan ini juga matching ke bagian atas. Kanan kirinya ini dibuatnya adalah model dupe. Walaupun kalau kita lihat lagi, detail lagi di bagian kanan maupun kiri juga tetap ada garis-garis seperti ini konturnya. Dan dari bagian kepalanya ini ada tulisan Suzuki, stiker aja ya, stiker Suzuki, ada keyless karena dia adalah tipe keyless. Dan di sini juga ada stiker warna kuning dan di sini juga ada warna putih. Dan untuk detail daripada kepalanya, ini kita bisa perhatikan nih, sama kan? Dia sama persis dengan model GSX R. Untuk kepalanya ini perlampuannya sama, tidak ada bedanya. Yang membedakan memang dia digabungkan fairing, kalau ini tidak ada fairingnya. Dan untuk detail daripada lampu depannya, kita bisa perhatikan juga di sini. Memang sayang sekali kita tidak akan bisa menyalakan di bagian lampu utama karena memang tidak ada fuelnya alias bensinnya atau pertalaitnya tidak diisi dan dia hanya kelistrikan aja kita nyalakan. Ketika kunci on, maka di sini kita bisa perhatikan ada lampu yang menyala, ini berfungsi sebagai lampu kota. Ini lampu kota ya, atau mungkin anggap aja DRL juga bisa di bagian kiri maupun kanan yang dibiaskan dengan model ala-ala garis-garis seperti ini supaya panjangnya lebih terang. Nah, ketika mesin nyala barulah lampu utama ini menyala jarak dekat maupun jauhnya. Dan semuanya di bagian sini sudah LED, kecuali memang di lampu sennya aja yang masih bohlam. Nah, untuk detail lagi, untuk turun ke bawah ya, di bagian bawahnya karena memang tidak ada platnya, alias tempat plat di bagian atas, maka di sini kita langsung mengarah ke bagian ada radiator di bagian sini. Dan kemudian sedikit kita bisa mengintip ada klakson ternyata di bagian sana ya. Coba kita akses ya. Tuh ada klakson di bagian kiri dalam. Kemudian di sini kosong melompong ya. Tuh polos kosong di bagian sini. Dan turun ke bawah ada spakbornya dengan aksennya model hitam dop. Spakbor hitam dop. Kemudian di sini untuk bagian shock breakernya menggunakan teleskopik dan aksennya warnanya juga sama, warna hitam dop. Walaupun di sini konturnya lebih agak sedikit kasar dikit. Untuk pembacaan speedometer dia sudah menggunakan digital, jadi tidak ada lagi di sini kabel manualnya. Nah, untuk daripada ukuran ring yang dipakai dia di ring 17, untuk detailnya adalah 90 80 R17. Dan untuk peleknya modelnya adalah palang 5 ditambah lagi kayak ada aksen perpecahan seperti ini ya, kayak model Y seperti ini. Dan produk yang dipakai adalah NK. Ini modelnya glossy. Tidak ada kasar ya, kecuali di bagian dalam sini, tapi tetap masuk dalam kategori tetap glossy juga. Nah, untuk pengeremannya di bagian depan sudah pasti cakram, walaupun belum ABS ya. Di sini belum ada ABS. Nah, untuk piston yang dipakai kaliper cakramnya di sini ada 2 piston, walaupun memang tidak ada mereknya di sini ya. Nah, untuk piringannya dibuatnya memang model ala-ala kembangan bunga seperti ini, kayak model bunga-bunga seperti ini, dan semuanya adalah plus minus. Kalau untuk daya pakemnya pasti lebih pakem ya, karena model konturnya tidak rata. Tapi mungkin agak sedikit boros di bagian kampasnya. Nah, di sini kalau kita lihat kategorinya cukup tebal. Walaupun memang di sini terlihat cukup tipis. Nah, di sini juga sama, glossy semua kanan kirinya, tidak ada membedakan.
Nah, di sini terlihat lebih bersih ya, lebih clean ya. Tidak ada tambahan kawat-kawat untuk menghandle daripada selang remnya di sini. Kalau kita lihat di bagian tampak kiri, tuh, warna kuning ini memang lebih cakep. Ya, lebih cakep, lebih ngejreng ya dilihat ya. Dan sekilas memang sudah kita jelaskan, yaitu di bagian pairingnya aja dan stangnya itu yang membedakan dengan GSX R-nya. Nah, untuk dari tampak kiri, kita lihat di sini ada emblem Suzuki. Yang emblemnya ini memang menempel, ada stiker ya. Stiker dulu baru emblem Suzuki, warnanya adalah warna chrome. Ada GSX S, kemudian ada beberapa stiker-stiker warna hitam dan putih. Ada Suzuki yang modelnya adalah S-nya itu terpotong, seakan-akan terpotong dengan kepalanya. Jadi ditembuskan juga di sana juga ada aksen hitam dan putih. Nah, di sini juga ada detail lagi. Detailnya adalah kayak model kotak-kotak ya. Kotak-kotak seperti ini, kasar seperti ini ya. Di bagian sini. Terus di sini juga maksud kami kosong. Kosong, tidak ada lagi pairingnya kecuali pairing di bagian bawah yang model ala-ala dop. Hitam dop ya. Nah, di sini keren juga, ada detail lagi model seperti ini ya. Tuh, biar angin masuk, tapi desainnya kami suka nih, model kayak gerigi kayak gini nih. Nah, dengan mesin di 150 cc, bentuknya seperti ini ya. Tuh, bentuk daripada mesinnya 150 cc. Rapi kategorinya, clean, ada beberapa kabel. Memang tidak begitu banyak, kategori clean lah. Di sini juga ada sensor pembacaan untuk speednya. Dia speednya kalau kita lihat di sini sampai di 6 percepatan ya. Suzuki, dan kemudian di sini tempat untuk speednya model quid ya, model quid seperti ini untuk giginya, perpindahannya, persnelingnya. Nah, di sini boxnya juga di cover dengan model warnanya ini barulah black glossy ya maksudnya ini ya. Tapi sebenarnya agak ala-ala dop seperti itu sih, dop tapi licin kalau dipegang seperti ini. Nah, di sini juga sama, modelnya sebenarnya dop lah, kalau anggap aja kita lihat dop. Dan ada beberapa kayak model kontur-konturnya seperti ini, kotak-kotak seperti ini rata-rata. Dan atau bulat seperti ini, atau juga seperti ini yang model ala karbon. Nah, ini baru terlihat seperti karbon di bagian sini. Nah, untuk pijakan daripada kaki ini, untuk sebagai driver ya, kalau kita lihat di sini ya, ini sebenarnya bisa dilipat, walaupun memang tidak model ada kliknya. Tapi lumayan ditahan sejenak ketika masukkan ke dalam rumah, ada pintu ya, jadi sejenak aja. Dan kembali secara otomatis. Walaupun untuk daripada standar samping tidak ada pembacaan untuk switch, misalkan otomatis standar ya. Ketika standarnya samping ini masih seperti ini atau aktif, itu menyala atau tidak unitnya itu tidak ada. Mungkin di sini nih sebenarnya nih masih bisa dipakai. Tapi untuk tipe ini tidak ada. Dan standarnya kategori pasti kuat lah. Standar samping masih tetap ada, standar tengah juga pastinya ada, dan ini semuanya ini kuat banget. Ini glossy di bagian standar tengahnya. Nah, di sini untuk rantainya menggunakan di sini ya. Rantainya masih menggunakan rantai karena memang tipikalnya ada tipikal motor-motor sport. Dan di sini swing armnya kecil aja, tidak besar. Warnanya aksennya hitam dop lah kategorinya ya. Tetap ada cover untuk daripada rantainya, dan dia menyatu menjadi spakbor. Spakbornya di sini ya. Nah, ini modelnya ala-ala kulit jeruk, kasar. Full step di bagian penumpang, ini kategorinya menggunakan besi gelondongan seperti ini yang kuat banget. Kuat banget menggunakan di kunci L. Nah, ini baru bisa dilipat, satu klik ya, bisa dilipat seperti ini. Ini kategorinya pasti kokoh banget ya, walaupun memang dia tidak karet, tapi dia kategorinya tetap masih rigid. Jadi kalau kita nginjak seperti ini tidak gampang goyang karena memang ada banyak geriginya. Nah, untuk di bagian belakang ini dari box samping ini ya, hanya ada tulisan 150 aja di bagian sini, dan ada dua stiker yaitu warna hitam dan putih. Ini perpaduannya memang di matchingan semua sampai ke depan tadi. Di sini tidak ada tulisan lagi Suzuki, tidak ada, hanya di bagian depan. Nah, untuk spakbor di bagian belakang ini, kalau kita lihat ya, kayak model ala sayap seperti ini ya. Ini juga sama, masih dimatchingkan kayak ala-ala karbon. Dari bagian tengahnya ala-ala dup, kayak model kulit jeruk. Kemudian kalau kita lihat detail dari belakang, nah ini semuanya pasti ada banyaknya kontroversi di bagian sini ya. Banyak orang tidak menyukai di lampu belakangnya model apa ya. Kalau kami lihat kayak kaki bebek ya, kalau menurut kami. Mungkin banyak versi menyebutnya seperti apa. Dan ini memang kalau kita lihat detail di bagian atas tuh model seperti itu ya. Ada model 3 gundukan nih. Apa menyebutnya, Anda bisa komentar di bawah. Ini mungkin banyak orang tidak suka. Kontroversinya di bagian belakang ini nih, GSX R maupun GSX S. Tapi itu hanya sebuah selera masing-masing ya. Secara detailnya, lampu belakang ini di bagian lampu mesin maupun lampu rem itu hanya ada satu di sini. Dan ini kategorinya masih bolam ya. Kita langsung coba praktekkan di bagian sini. Itu sudah terlihat banget bahwa dia adalah masih bolam ya. Belum LED. Nah, ketika menyala seperti ini dan ketika diinjak rem pastinya akan lebih terang. Kurang lebih seperti itu. Walaupun memang dia masih bolam, kemudian lampu sen dan hazardnya juga, karena dia bisa hazard, di sini juga masih bolam di bagian sini. Tapi bolamnya ini kategorinya, walaupun dia bolam, untuk ini ya, tangkainya ini kategorinya cukup kokoh ya. Ini terlipat pun masih aman, tuh seperti ini contohnya.
Jadi Anda bisa buktikan sendiri motorsport milik Anda dengan merek lain apa bisa seperti ini. Nah, kalau Suzuki bisa dong. Nah, kemudian di bagian sini masih ada tempat lampu platnya. Nah, kalau lampu platnya ini kita bisa lihat dan kita bisa perhatikan di sini sudah LED. Ini sudah LED, tetap ada reflektor juga. Namun mungkin pemasangan plat yang terbaik adalah mundur ke bawah atau turun ke bawah ya. Karena di sini baut platnya itu di bagian sini. Kalau kita naikkan pasti akan tertutup reflektor. Karena reflektor ini juga banyak fungsinya. Ketika lampu mati dan sebagainya. Jadi plat itu memasangnya di ujung aja, plat kotak di ujung baru turun ke bawah. Nah, ini nanti disangkutkan di bagian sini. Reflektor harus tetap ada kalau menurut kami. Dan kemudian di bagian sini juga ada aksen-aksen kayak model karbon tadi. Semuanya ya, sini aksen karbon. Nah, di sini tengahnya ini modelnya ala-ala kuda jeruk tadi. Nah, untuk tampak daripada kanan, kita bisa perhatikan dari tampak kanan. Tuh. Tetap kategori cakep walaupun dia memang mungkin agak kurus ya karena memang tidak ada fairingnya. Dari tampak sebelah kanan, maksud kami di sini kita bisa lihat dulu dari mufflernya, les knalpotnya tetap mengusung ada catalyzer-nya. Sudah support catalyzer artinya panas cepat didinginkan. Di sini ada sedikit cover juga supaya kalau sebagai yang nyetir di sini, ini kalau kakinya biar tidak langsung panasnya itu kena ke bagian muffler. Dan sandal juga tidak kosong ya, tidak gosong di sini. Nah, kemudian sama pijakan sebelah kanan satu klik seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ada Suzuki Indonesia R150 ya, GSX R150. Jadi R maupun S itu sama menggunakan muffler yang model seperti ini juga. Nah, untuk detail di bagian belakang ada dua lubang di bagian knalpotnya alias mufflernya dengan ditutup juga di sini. Ada covernya model warna grey dengan bautnya adalah baut L. Nah, untuk pengereman di bagian belakang sudah pasti menggunakan disc alias cakram. Nah, kalau di sini baru pistonnya kita bisa lihat nih, piston daripada cakramnya dia menggunakan produk Nissin. Kalau dari belakang ya. Walaupun memang menggunakan satu piston aja. Untuk piringannya di sini kategori cukup kecil, model kembangan juga, tapi dia kategori cukup tebal ya. Tuh kalau kita lihat ya. Kita lihat detail cukup tebal lah. Pelek belakang sudah pasti lebih lebar dengan ring yang sama di 17, lebih detailnya di sini 130 70 R17. Ini lebih lebar, glossy juga, sama persis lah dengan di bagian depan. Tapi yang membedakan adalah dari desainnya. Kalau di bagian depan dia agak tebal seperti ini, kalau dia model memotongnya itu Y-nya itu masuk ke bagian dalam. Kalau depan kan seperti ini. Jadi membedakan sedikit ya desainnya di bagian sini. Nah, kemudian di sini kita lihat ada minyak rem karena dia cakram belakang ada minyak remnya. Kemudian di sini untuk pijakan daripada remnya ini sama bisa dilipat sejenak aja, masukkan rumah, lepas lagi. Nah, di sini juga di bagian mesinnya ada tulisan Suzuki. Walaupun memang sayang sekali semua plus minus tidak ada selenger lagi. Ada orang suka menggunakan selenger atau kickstarter, ada juga yang tidak. Nah, di sini sudah ditiadakan di GSX ini. Kemudian dari olinya kapasitas di 1300 ml. Nah, kurang lebih seperti ini ya, kontur atau bentuk daripada permesinan dan beberapa atribut elektrik dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti ini ya. Kabel-kabelnya masuk dalam kategori rapi, tuas kopling dan bearing bawahnya juga seperti ini warna hitam. Nah, untuk bagian atas kita lihat lagi. Nah, ini nih kedua yang membedakan daripada fairing kemudian adalah stang naked barnya. Nah, kalau ini menggunakan naked bar seperti ini. Nah, kalau kita on speedometer sama persis dengan GSX R, tidak ada membedakan. Yang di sini yang kategori 0 ini adalah speed ya, sebagai 6 sampai 6 percepatan maksud kami, maka di sini juga akan mengikuti ketika di quit di bagian persnelingnya, maka akan naik 1 sampai dengan 6. Kemudian di sini kalau kita lihat ada kilometernya, fuel gauge-nya di bagian sini ya, indikasi fuelnya ini lagi habis yang memang tidak terisi fuelnya. Jadi ini ada notifikasi untuk hazard di bagian kanan kiri dan netral juga ada, RPM juga ada. Sejenak kita ulang lagi. Nah, ada temperatur juga, ada engine juga ada. Kurang lebih seperti ini aja tampilannya, dan ini bisa kita gerakkan untuk trip A, trip B juga bisa menggunakan di sini nih. Trip A, trip B juga ada. Nah, kurang lebih stangnya ini untuk bagian speedometer mas kami ini sama persis dengan GSX R. Yang membedakan hanya di stang nakednya aja untuk GSX S ini. Selebihnya sama dan lebih detailnya di bagian kanan kalau kita lihat ya. Tuh. Ini sama ya. Gripnya juga sama. Untuk jalurnya modelnya panjangnya seperti ini juga, glossy sama persis dengan GSX R. Dan di sini juga ada detail engine stop, kemudian di sini ada hazard, tombol hazard juga ada di bagian sini. Ini disempatkan hazard soalnya. Kemudian di sini untuk starternya sudah mengusung easy starter. Jadi sekali klik langsung menyala mesinnya. Tapi di sini nggak menyala karena memang tidak terpasang. Bukan tidak terpasang, tidak ada fuelnya. Nah, kemudian di sini juga sama detail lainnya untuk lampu jarak jauh jarak dekat, ada sen, dan di sini ada klakson. Nah, kurang lebih seperti itu aja detail daripada Suzuki GSX S.
Nah, sekali lagi jika Anda berminat dengan unit ini, silahkan bisa klik di deskripsi, ada kontak marketing dari Suzuki Delta Abadi Sentosa, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan tentunya Suzuki masih ready sampai dengan detik ini dan masih ada yang terutama di All Kalseng. Silahkan klik aja di deskripsi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari video ini. Sampai ketemu waktu. Salam RK Group.